berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, terima kasih untuk setiap anugerah dan berkat-Mu di pagi hari yang indah. Tuhan memberikan kami kesempatan yang baru untuk menjalani kehidupan kami melalui nafas kehidupan dan kekuatan baru. Bukan karena baik kami Tuhan, melainkan hanya anugerah-Mu semata. Kami boleh hidup hingga saat ini. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin dan menuntun kami menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap rancangan dan rencana kami Tuhan, agar kiranya bisa terwujud sesuai dengan harapan kami, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dalam renungan pagi hari ini. Ampunilah dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi nas firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius 6 ayat 3. Beginilah dikatakan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Asa jumpa di lehon ho asiasi, unang mapola di boto tangan si habirangmu, nani lehon ni tangan ni siamunmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, motivasi dalam memberikan atau memberi sesuatu tergantung pada pribadi setiap orang. Banyak orang yang memberikan hanya untuk mencari sebuah popularitas. Banyak juga orang yang memberi sedekah hanya untuk mencari nama. Tetapi ada juga orang yang memberi sedekah atau berkat kepada sesamanya. Karena ia sadar betapa Allah juga memberkati dia. Dan dia sadar betapa Allah harusnya memakai dia sebagai saluran berkat bagi sesamanya. Demikian halnya dengan firman Tuhan di pagi hari ini yang mengajarkan kita dari Matius 6 ayat 3. Menjadi bagian dari salah satu khotbah di bukit. Dan secara khusus renungan hari ini mengingatkan kita perihal tentang memberi sedekah dan doa. Ini merupakan khotbah di bukit yang dilanjutkan. Bukan sekedar melakukan kewajiban, melainkan sebuah wujud implementasi dari sebuah iman. Oleh karena itu, Kristus melanjutkan khotbahnya di bukit menasihati agar tidak mengutamakan hal-hal duniawi dan mendahulukan kerajaan Allah yang dapat kita lihat di dalam Matius 6 ayat 33. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus meminta kepada kita setiap orang Kristen di pagi hari ini agar kiranya kita menjadi seseorang yang berbeda dengan orang lain. Bagaimana dengan orang Farisi yang semestinya hanya mencari nama, hanya untuk mencari sebuah popularitas. Demikian halnya dengan kita yang diingatkan agar kiranya kita berbeda dengan dia. Karena kebenaran itu harus dilakukan didasari iman. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dengan jelas di dalam perikop kita hari ini bagaimana kita untuk menjaga hati kita dan menjaga kemurnian iman kita. Jelas itu dikatakan di ayat 1, agar kita berjaga-jaga agar tidak disesatkan oleh si jahat. Demikian halnya dengan hal memberi. Allah atau Yesus menasihati kita agar kita mau memberi sedekah. Kita harus sadar bahwa apapun yang kita miliki semestinya bukanlah milik kita semata. Kita hanyalah tempat sementara yang diberikan oleh Allah, yang dipercayakan kepada kita. Tetapi kita hanya tempat penitipan, bukan pemilik. Karena sungguhnya apapun yang kita miliki itu sumbernya hanya dari Allah. Apapun yang diberikan kepada kita datangnya hanya dari Yesus Kristus. Karena itu kita harus melihat bahwa Allah jika mempercayakan sesuatu untuk kita miliki, maka baiklah kita melihat itu semua adalah berkat yang diyakini Allah atau yang dipercayakan Allah untuk kita miliki. Dan bila berkat itu sudah disampaikan kepada kita, maka kita pun harus bisa juga menjadi saluran berkat. Ibaratnya bagaikan laut mati, jika dia hanya menampung, maka dia akan memberikan penyakit. Tetapi ketika aliran yang masuk dikeluarkan, maka dia
akan memberikan kehidupan. Itulah yang diminta oleh Allah kepada kita melalui perikop hari ini, melalui nats renungan kita hari ini. Kembali kita katakan, motivasi dalam memberi itu tergantung pada pribadi orang. Semestinya sering sekali kita ketika memberi, sering untuk kita sampaikan kepada orang lain. Bahkan ketika kita memberikan sebuah ucapan syukur di dalam gereja juga, kita sering untuk menonjolkan nama. Sesungguhnya Allah atau renungan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita memberi, janganlah kiranya tangan kirimu mengetahui apa yang diperbuat oleh tanganmu kananmu. Itu mengapa pelajaran yang kedua yang ingin ditekankan kepada kita di pagi hari ini, marilah memberikan atas dasar kesadaran terhadap berkat Tuhan, bukan atas dasar untuk mencari popularitas agar kita dikenal sebagai orang yang baik, sebagai orang yang dermawan. Tidak, melainkan karena kita sadar kita adalah mitra Allah, perpanjangan tangan Allah untuk peduli, untuk mau berbagi, menjadi saluran berkat bagi semua orang tanpa terkecuali. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita adalah orang yang menyadari berkat Allah, marilah kita mau berbagi. Yang kedua, jika kita adalah orang yang menyadari segala yang kita miliki hanya atas kemurahan Allah, maka marilah kita mau untuk memberi tanpa harus mengumbar. Karena ketika kita memberikan, kita umbar, maka cukuplah pujian yang diberikan oleh manusia untuk kita tuai tanpa Allah balaskan. Tetapi bila kita memberikan atas dasar sadar sebagai wujud nyata dari iman dan kepercayaan kita, maka Allah yang membalaskannya kepada kita. Ingat, memberi bukan perkara berapa banyak, tetapi seberapa rela dan ikhlasnya dan sadarnya kita akan berkat Allah yang kita terima. Oleh sebab itu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berilah tanpa harus mengumbar, karena Allah lah yang akan membalaskannya kepadamu. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.